Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh pemirsa, sahabat, kawan-kawan, dan teman-teman sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji tasyakur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat limpahan rahmat, taufik, serta inayahnya lah kita semua pada kesempatan sore hari ini bisa berkumpul, bisa bermujalasah di tempat yang insya Allah penuh dengan mubarakah ini, dan kita bisa kembali bersama-sama belajar mengenai kitab kuning untuk memperdalam ajaran-ajaran agama Allah, yaitu agama Islam. Para pemirsa, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat kita, yaitu apa sih tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mata untuk umat manusia. Jadi kita akan membahas di sini menggunakan referensi kitab Maraqil Ubudiyah. Ini berkesinambungan dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa Allah itu memberikan anggota badan kepada kita semua. Itu pertama adalah untuk amanah, kepercayaan kepada kita, untuk kita jaga dan digunakan terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, Allah itu memberikan anggota badan kepada manusia sebagai titipan kepada kita semua, sehingga kita semua mempunyai anggota badan yang diberikan oleh Allah nantinya akan dipergunakan untuk bersyukur kepada Allah dan jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dijelaskan, fa innah jahannamah laha sab'atah abwabin. Jadi neraka jahanam itu kelak di akhirat, di sini diterangkan bahwa memiliki 7 pintu, di mana kita semua itu akan masuk ke dalam neraka jahanam itu melalui salah satu pintu apabila kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini juga dijelaskan wala yata'ayyanu litilkal abwabis sab'ati illa man asallaha ta'ala bihadhil a'dha'is sab'ati wa hiyal ainu wal udhunu wal lisanu wal batnu wal farju wal yadu war rijlu. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita semua itu tidak akan memasuki salah satu pintu dari neraka jahanam kecuali kita akan masuk kepada salah satu pintu neraka jahanam apabila kita itu bermaksiat kepada Allah menggunakan salah satu dari 7 anggota badan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ketujuh anggota badan itu? Di sini yang pertama adalah mata, yang kedua adalah telinga, dan yang kedua adalah lisan kita, yang ketiga lisan kita, yang keempat itu adalah perut kita, yang kelima adalah kemaluan kita, dan yang keenam itu tangan, yang ketujuh yang terakhir itu adalah kaki yang dimiliki oleh kita. Dan semua anggota badan yang 7 itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib hukumnya bagi pemilik anggota badan yang 7 itu untuk bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara menggunakannya untuk jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan masuk kepada inti pertanyaan. Ammal ainu fa innama khuliqat laka litahtadiyah biha fid dhulumati wa tasta'inah biha fil hajati
wa tandurah biha ila ajaibi mulukutil ardi was samawati wa ta'tabiru ay wa tatadakkaru bima fiha ay ajaibil malakuti minal ayati ayat dalalatil wadihati ala wahdaniyatillahi ta'ala. Jadi Allah itu menciptakan mata kepada kita umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk kepada kita di kegelapan-kegelapan yang sedang dihadapi oleh umat manusia. Jadi tanpa adanya mata, kita tidak bisa untuk berjalan kemudian menyusuri kegelapan-kegelapan yang ada di dunia dan di muka bumi ini. Wa tasta'inah biha fil hajati. Yang kedua, tujuan Allah menciptakan mata untuk umat manusia adalah untuk kita itu meminta pertolongan kepada mata di setiap kebutuhan-kebutuhan yang memang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu dalam kegiatan sehari-hari, mata ini memiliki fungsi yang sangat urgent dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Kami rasa dalam 24 jam mata ini selalu digunakan oleh umat manusia. Wa tandurah biha ila ajaibi malakutil ardi was samawati. Kemudian tujuan yang ketiga, diciptakan mata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melihat kerajaan di antara langit dan bumi, dalam artian keindahan-keindahan yang ada di antara langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Wa ta'tabiru ay wa tatadakkaru bima fiha minal ayati ayat dalalatil wadihati ala wahdaniyatillahi taala. Tujuannya apa? Kita untuk melihat keindahan di antara langit dan bumi adalah untuk kita itu berfikir tentang ciptaan-ciptaan, tanda-tanda tentang kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, para sahabat, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah itu memberikan nikmat ketujuh anggota badan kepada umat manusia untuk kita jaga, untuk kita syukuri. Dengan cara apa? Menggunakannya kepada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita tidak menggunakannya kepada ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan masuk di salah satu pintu neraka menuju jahanam. Dan di antara ketujuh anggota badan yang harus disyukuri itu, yang pertama adalah mata. Apa tujuan Allah menciptakan mata? Yang pertama adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia di dalam kegelapan-kegelapan yang dihadapi oleh manusia. Yang kedua adalah umat manusia untuk meminta pertolongan atau menggunakan mata tersebut di segala kegiatan dan kebutuhan yang dia hadapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam artian kegiatan tersebut adalah kegiatan yang tidak dilarang oleh agama Islam. Dan yang ketiga adalah untuk melihat kerajaan ataupun keindahan di antara langit dan bumi, sehingga kita nantinya akan berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat tanda-tanda yang menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian pada kesempatan sore hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua bisa untuk menjaga nikmat dan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam, melainkan kita akan masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiran dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.